Halo semuanya, perkenalkan nama saya Julia Marlina Balu dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris dari kelompok 8 Rombel 4 dalam mata kuliah pengantar peserta didik yang pada kali ini akan bahas mengenai materi kebutuhan masa dewasa. Pada kesempatan kali ini akan ada 4 materi yang dibahas. Yang pertama yaitu pertumbuhan fisik dan perkembangan intelektual pada usia dewasa. Yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan usia di masa dewasa. Yang ketiga perbedaan individu orang dewasa. Dan yang keempat sekaligus yang terakhir adalah kebutuhan orang dewasa. Masuk ke materi yang pertama, akan bahas mengenai pertumbuhan fisik dan juga perkembangan intelektual pada usia dewasa. Yang pertama, perkembangan fisik. Perkembangan fisik dapat berupa tinggi badan, berat badan, perkembangan kekuatan tulang dan otot, dan lain sebagainya. Pada masa dewasa muda, tinggi badan orang maksimal naik sekitar 2-3 cm. Sedangkan perkembangan kekuatan tulang dan otot akan mulai berkembang, namun juga akan mulai melemah setelah usia 30-35 tahun. Usia dewasa muda merupakan usia yang secara fisik sangat sehat dan kuat dengan catatan tenaga yang cukup besar pula. Tetapi kekuatan dan kesehatan tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi, kebiasaan hidup, kebiasaan pola makan, dan pemeliharaan kesehatan. Yang kedua adalah perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual dibagi menjadi dua. Yang pertama fluid intelligence dan yang kedua adalah crystallized intelligence. Untuk fluid intelligence sendiri adalah proses pemahaman hubungan pembentukan konsep, nalar, dan abstraksi yang tidak banyak mendapatkan pengaruh baik dari pendidikan maupun kebudayaan. Sedangkan crystallized intelligence sendiri berkaitan dengan penguasaan kecakapan khusus yang telah dipelajari dan bergantung pada latar budaya dan juga pendidikan. Pertumbuhan fisik dan juga perkembangan intelektual pada usia dewasa ini terbagi ke dalam 5 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap pemerolehan yang berlangsung pada masa anak dan remaja. Tahap yang kedua yaitu tahap penguasaan yang berlangsung pada usia 20 sampai awal 30-an. Tahap yang ketiga yaitu tahap tanggung jawab atau responsible yang berlangsung pada usia akhir 30 sampai 60-an. Dan tahap yang keempat yaitu tahap eksekutif yang berlangsung pada usia 30-an atau 40-an sampai kepada awal 60-an. Dan tahap yang terakhir atau yang kelima yaitu tahap reintegrasi yang berlangsung pada usia 60 tahun ke atas. Faktor yang mempengaruhi perkembangan usia dewasa. 1. Kekuatan fisik. Puncak dari kekuatan fisik dicapai pada umur pertengahan 20-an. Ada beberapa kebiasaan hidup sehat yang perlu dilakukan orang dewasa untuk memelihara kekuatan fisik, yaitu sarapan pagi, makan secara teratur, memelihara berat badan yang normal, tidak merokok, tidak meminum minuman yang mengandung alkohol, olahraga yang cukup, dan tidur yang cukup. 2. Kemampuan motorik. Kemampuan ini mencapai puncaknya ketika usia 20-an atau 30-an. Kecepatan respon maksimal terdapat antara 20-25 tahun. Dan sesudah itu, kemampuan ini menurun sedikit demi sedikit. Contoh kemampuan motorik yaitu berjalan, berlari, dan melompat. 3. Kemampuan mental. Kemampuan mental diperlukan untuk menyesuaikan diri pada situasi baru. Adalah mengingat kembali hal-hal yang dulu pernah dipelajari, pelajaran analogis, dan berpikir kreatif. Kemampuan ini terdapat pada puncaknya di usia 20 tahun, kemudian sedikit demi sedikit menurun. 4. Motivasi untuk berkembang. Apabila remaja telah memasuki usia dewasa secara hukum, mereka berkeinginan kuat untuk dianggap sebagai orang-orang dewasa yang mandiri dalam kelompok sosial mereka. Hal ini menjadi motivasi bagi orang dewasa untuk mengembangkan dirinya. Motivasi untuk perkembangan memiliki peranan penting yang strategis dalam perkembangan orang dewasa. 5. Modal peran. Faktor lingkungan perkembangan orang dewasa sangat berpengaruh terhadap perkembangan orang dewasa. Karena berinteraksi dengan orang dewasa lainnya, mereka memperoleh motivasi untuk mencontoh perilaku sesuai dengan ketentuan yang dianut oleh orang dewasa. Perbedaan individu orang dewasa. 1. Perbedaan dalam minat, yaitu perbedaan pada segi materi ini dapat dibagi menjadi beberapa hal. Contohnya pada hal penampilan, kebutuhan finansial atau keuangan, pakaian, dan perhiasan sosial, ekonomi, dan lain-lain. 2.
Perbedaan dalam kepribadian. Ciri-ciri kepribadian orang dewasa: konsekuen dalam melakukan sesuatu, stabilitas emosional, tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, sosialitas. 3. Perbedaan dalam kecakapan. Orang dewasa dapat bertindak dengan cepat, tepat, dan mudah menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan logika. Yang keempat, kebutuhan orang dewasa. Menurut beberapa ahli, yaitu 1. Kebutuhan orang dewasa menurut Morgan adalah kebutuhan untuk berbuat sesuatu, untuk sesuatu aktivitas, kebutuhan untuk menyenangkan orang lain, kebutuhan untuk mencapai hasil, dan kebutuhan untuk mengatasi kesulitan. Dan yang kedua, kebutuhan orang dewasa menurut Murray dan Edward. Di antaranya yaitu kebutuhan berprestasi, kebutuhan rasa hormat, kebutuhan keteraturan, kebutuhan memperlihatkan diri, dan kebutuhan otonomi. Sekian presentasi dari kelompok 8 mengenai materi ini. Semoga dapat diterima dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.